Saya nanya. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya adu, ngerti ini cara kamu main. Iya, saya mengerti cara kamu main. Saya ngerti. Saya ngerti permainan ini. Anda ini tersangka kan? Nggak akan mungkin. Anda mau bicara sistem atau Anda berkelahi? Saya mau tanya sama Anda. Anda mau bicara sistem atau berkelahi? Ngeri-ngeri sedap, Margaritos Kakmat Aiman Wicaksono, saudara. Kita coba cek nih keributannya. Pemilu saat ini adalah pemilu yang sangat brutal, bukan hanya TSM. Jadi kalau bicara soal MK itu pesimis, tapi bicara soal hak angket maka akan terbongkar semuanya. Dan harapannya adalah gerakan ekstra parlementer itu yang diharapkan. Karena kalau bicara soal terus sampai hak menyatakan pendapat terlalu lama. Itu saya harus konfirmasi dulu ya, betul itu ya? Silakan, Bung Margarito. Apa ya yang mau ini? Anda setuju bahwa pemilu saat ini adalah pemilu yang paling brutal, TSM, dan patut kemudian untuk ditolak? Enggak. Kita ini sama-sama ini 2019 ini. Itu tuh sama ini. Sama nggak ada nih ngomong kosong ini. Biasa. Dulu kita yang kalah ini juga ngomong begini. Karena kalah. Kalah dulu juga begini ngomongnya kok. Oh ini ganda ini nih. Karena kalah maka masih ngomongnya seperti ini. Ya? Padahal pemilunya berjalan biasa saja. Itu ya. Bawaslu situ depan itu tuh. Iya. Depan situ ya udahlah, enggak lah. Udah bos masa. Ini biasa aja ini. Nggak ada tuh 2014 sama ini. Ini sama nih. 2014. Ya, Bung Margarito mewakili siapa? Yang mengatakan tidak persoalan itu mewakili siapa? Kalau saya mewakili partai, saya mewakili sejumlah rakyat. Anda mengatakan tidak ada masalah, oh bahaya sekali. Dan itu tidak mendidik, sorry. Oh enggak, kalau kita mengatakan bahwa terlalu banyak fakta. Enggak begini. Kalau bilang ada masalah, iya. Kalau bilang brutal dari sepanjang pemilu, tidak juga. Kita di jalan kok. Sampai tengah-tengah malam kok 2019 itu. Ini Mbak Beni ini. Mana sih di belakang-belakang sini? Ini orang-orang ini nih. Bagaimana belum lagi kita di mana di ujung menteng itu ada Bos Ferry, ada lalu. Hatam kita soal pemilu kemarin. Ini enggak lah. Enggak kok. Bung Ferry, Anda mau sedikit aja sebelum saya break, Anda sedikit aja bisa menyampaikan bahwa ini pemilunya biasa-biasa aja. Enggak begini bos. Suara kalah. Enggak begini Aiman. Kamu jangan adu. Saya nanya. No, jangan kamu adu. Saya ngerti cara main kamu. Ini bukan soal saya adu, ngerti cara kamu main. Iya, saya mengerti cara kamu main. Saya ngerti permainan ini. Ngerti permainan. Jadi jangan kamu. Biar supaya kita satu-satu kita mau bicara tentang bangsa ini. Anda masih kita bicara bangsa kecil ini. Silakan. Kamu mau apa? Saya begitu itu loh. Anda jangan salah loh. Ini orang bola-balik bicara curang. Anda ini tersangka kan? Karena Anda bilang saksi, Bung Ahmad. No. Kalau saksi, begini. Enggak supaya total ini. Enggak supaya beres. Ad hominem, ya ad hominem itulah menyerang pribadi. Karena saya nggak tahu juga kenapa kemudian saya menanyakan apa yang kemudian Anda sampaikan kepada Bung Ferry. Kenapa Anda takut? Enggak, tidak takut. Oh ya kalau gitu Anda dengarkan. Kalau gitu Anda dengarkan dong. Silakan Bung Ferry. No, tidak begini supaya kita ini diskusi ada arah. Supaya beres. Ngomong dikit lagi kasih aja. Makanya supaya beres. Supaya kita tidak muter-muter. Silakan, ini sudah 14 hari. Dari tanggal 14 hari sampai dengan tanggal berapa? Tambah 15, tambah 5, 20 hari. 20 hari. Ya kan? Silakan. Bolak-balik itu juga. Curang. Sementara kalau kita bicara mengenai pemilu, undang-undang pemilu, curang itu diselesaikan di Bawaslu. Prosedur itu, administrasi macam-macam yang Anda bilang tes macam-macam, pergi ke situ. Begitu kerangka kerja pemilu. Ini sudah 20 hari. Oke. Bolak-balik siang malam. Jadi salah membahas ini salah. Membahas ini saya salah. nggak tahu deh, salah apa enggak? Enggak, menurut Anda gimana? Enggak. Kalau saya sih nggak ada faedah lagi. Nggak ada faedah. Tapi Anda datang ke sini. Anda datang ke Terus sini. saya hormat aja. Bahwa Anda datang, Anda tahu topiknya, Anda datang ke sini artinya dan Anda merasa bahwa itu nggak ada faedah, nggak masuk akal. Sengketa pemilu hanya untuk hasil itu diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Hasil yang apa? Hasil yang dinilai berpengaruh terhadap perolehan suara. Yang bisa menang atau pemilu ulang. Itu absolutely kompetensi Mahkamah Konstitusi. Bukan hak angket, Anda mau katakan itu. Bukan hak angket. Tapi hak angket boleh. Begini, kamu ngerti nggak sih? Ini hak yang diberikan oleh konstitusi kepada DPR. Penggunaannya
digantungkan Iya pada boleh, sejumlah tapi syarat. kan boleh. Bukan tidak boleh, tidak tepat premis yang kamu pakai. Jadi Karena apa? ini hak, Oke. tergantung orang. Iya. Kalau dia mau pakai, ya pakai. Oke. Bagaimana dia sukses dan tidak sukses tergantung pada apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak bisa. Tapi di luar semua itu, hak angket nanti misalnya jalan, MK jalan, Anda memprediksi nggak akan terjadi sesuatu yang perubahan. Semua Anda anggap ini sudah berjalan dengan baik, jadi nggak akan berubah signifikan. Apa yang Anda minta dengan saya perkirakan perubahan itu? Ada hak angket nanti misalnya jadi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi dilakukan Nggak, sidangnya. begini. Apakah akan ada perubahan atau tidak? Apa yang berubah? Hasilnya pemilu atau Nggak mungkin bisa. pemilu ulang? Nggak akan mungkin. Ya, Anda mau bicara sistem atau Anda berkelahi? Saya mau tanya sama Anda mau bicara sistem atau berkelahi? Saya bertanya itu, jawabannya apa? No, Anda bicara sistem. Kalau sistemnya begini, konstitusi bilang hasil Mahkamah Konstitusi. Kalau berkelahi misalnya? Berkelahi ya sudah, jalan-jalan, tidak pakai aturan. Siapa kuat dia menang. Anda mau itu? Ini maksudnya ekstra Anda mau parlementer itu? tadi? Bukan, itu pertanyaan saya. Kalau tidak itu Anda bicara konstitusi, Anda bicara Nggak, berkelahi itu maksud Anda itu ekstra parlementer itu bagian dari... Tidak bisa Anda bicara konstitusi, Anda bicara undang-undang 7 2017. Anda suka atau tidak, senang atau tidak. Kalau Anda bicara dulu itu kita berkelahi. Supaya yang kuat menang, yang kalah, yang kecil kalah, ya yang besar menang. Apa mau itu? Apa mau itu? Panas bos. Menarik tapi apa yang diucapkan oleh siapa itu? Margarito ya. Jadi memang muaranya di kekalahan. Bila menang, tentu mereka tidak akan teriak-teriak seperti itu. Ini kita ini pelaku-pelaku nih. Ada Syahganda Nenggolan, ada Babahaikal dan lain sebagainya. Kita teriak-teriak ya karena kalah. Muaranya di itu sebetulnya, tidak ada yang lain. Ucapan-ucapan selain daripada itu hanya menjadi bumbu saja, bumbu penyedap. Teriakan-teriakan mereka itu adalah ekspresi kemarahan, adalah ekspresi kekecewaan, ya. Itu aja sebetulnya, simple. Itu yang menarik itu di awal dia mengatakan, oh kita ngerti betul permainan ini. Kita ini pelaku. Nah ini harus digarisbawahi karena substansinya di sini. Ya. Nah, ucapan-ucapan yang lainnya bukan bagi saya bukan substansinya. Ya. Itu ekspresi kemarahan, ekspresi kekecewaan, ekspresi kekalahan. Substansinya kita ngerti permainan. Nah itu substansinya. Yang kemudian kita harus tangkap sebagai masyarakat agar tidak terprovokasi. Oh, mereka itu teriak di jalanan dan lain sebagainya. Bukan disandarkan pada argumentasi objektif, tapi argumentasi subjektif kekalahan. Itu kan selalu diulang-ulang oleh Margarito itu. Karena muaranya di sana. Jangan lepaskan itu. Ya, jangan lepaskan itu. Katakan karena enggak, itu bumbu-bumbu aja, narasi-narasi Anda itu untuk kemudian membungkus kekecewaan Anda, untuk membungkus kekalahan Anda, supaya dianggap benar gitu loh, supaya dianggap tidak kalah, supaya dianggap tidak hancur suaranya. Itu aja, sesimpel itu. Dia pelaku, kita percaya karena dia pelaku. Dia melakukan itu dulu juga sama. Nah, kita kan bukan pelaku nih, bukan penggerak. Ya udah, kita percaya kepada orang yang menjadi pelakunya dulu seperti apa. Kan itu. Dan Aiman Wicaksono terskakmat sudah. Saya ngerti betul permainan Anda. Jangan adu domba. Ini 1001 narasumber yang kemudian berani belak-belakan. Ya kita tahu sama-sama siapa Aiman Wicaksono. Dia masuk TPN Ganjar Mahfud ya kalau nggak salah. Ya udah. Apakah orang yang sudah masuk dalam anggota TPN tim sukses ya, berani dia bisa objektif di dalam memimpin sebuah perdebatan di acara televisi? Saya meragukan. Ya pasti ada sisi subjektif dia juga untuk mengarahkan pembicaraan itu supaya
menghabisi lawan politiknya atau mengafirmasi yang dia dukung, kan itu. Ya, sedikit atau banyaknya perasaan itu pasti muncul. Bagaimana caranya saya menghabisi lawan politik saya? Itu makanya pembawa acara dan lain sebagainya mestinya yang netral, yang tidak masuk dalam barisan apapun itu. Mestinya ya minimal samar-samar gitu loh, jangan terlalu nampak. Kalau Aiman itu kan terlalu nampak, masuk TPN kok. Sekarang sudah jadikan tersangka gara-gara urusan memfitnah Polri katanya kan. Kan itu terlalu terang-terangan. Pasti akan berpihak kemana, arahnya akan dibawa kemana dan lain sebagainya. Itu bos. Wis lah, kita nikmati aja sebagai masyarakat pertengkaran itu. Ya sebagai bumbu-bumbu lah. Supaya ada bahan untuk kita tertawa. Dan pendidikan politik kita, ya itu yang paling penting, agar jangan dibawa hati masyarakat tuh, jangan sampai dibawa hati. Persoalan ini bukan persoalan hati nurani, ini persoalan kalah dan menang, yang teriak yang kalah, itu aja, itu substansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting nggak? Oh penting sekali, agar kalian tidak terprovokasi lalu turun ke jalan. Kasihan, sia-sia.